Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpop. Sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpop mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorobun, annyeonghaseyo. Oke, di video kali ini saya akan membahas pengumuman pelaksanaan ujian IPS topik CPT umum dan skill test sektor manufaktur dan perikanan tahun 2022. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, lokasi pelaksanaan ujian CPT umum sektor manufaktur dan perikanan tahun 2022 ini ada di dua tempat ya. Yang pertama UPT BP2MI Jakarta. Kemudian yang kedua UPT BP2MI Semarang. Jadi untuk jumlah pendaftar ujian IPS topik CPT umum sektor manufaktur dan perikanan tahun 2022. Jadi setelah disaring itu totalnya manufaktur dan bising itu 18.565 peserta. Jadi dengan rincian seperti ini. Untuk manufaktur gelombang pertama Semarang itu 6.263, sedangkan Jakarta 3.132. Kemudian gelombang kedua Semarang itu 3.260, sedangkan Jakarta 2.695. Kemudian untuk Vising Semarang 1.756 dan Jakarta 1.459. Jadi totalnya 18.565. Oke, selanjutnya ada, jadi ujian ini sudah keputusan dari HRD ya teman-teman, jadi tidak dapat diganggu gugat ya. Kemudian daftar peserta dan jadwal pelaksanaan ujian CPT sektor manufaktur dan perikanan tahun 2020 yang terlampir, silakan kalian download. Itu ada 6 file ya, ada 6 downloadan. Nah, silakan kalian memperhatikan kesesuaian nomor ujian ya, nama, tanggal ya, di mana ujiannya. Jadi di sini ada nomor ujian. Nah, silakan dicocokkan namanya sama tidak, kemudian jenis kelamin ya, pilihan industri, kemudian ruang ujian jangan lupa. Jadi ada Semarang 1, Semarang 2. Kemudian tanggal ujiannya ya, jangan sampai salah ataupun keliru membaca, dan sesinya ya teman-teman, karena kalau kalian datang tidak di jadwalnya itu tidak akan diizinkan ya. Jadi silakan, karena di situ ada 6, Semarang gelombang 1, Jakarta gelombang 1, Semarang gelombang 2, Jakarta gelombang 2, Vising Semarang dan Vising Jakarta. Jadi ada 6, silakan kalian lihat lagi dan dicek lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk pelaksanaan ujian itu 2 gelombang ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi gelombang pertama itu 11 Mei 2022 sampai dengan 17 Juni 2022. Kemudian untuk gelombang 2 27 Juli 2022 sampai 26 Agustus 2022. Sedangkan untuk Vising 5 Juli sampai dengan 13 Juli 2022. Jadi untuk sesi pertama itu 9.30 sampai jam 10 itu ada orientasi ya, jadi seperti himbauan atau bimbingan nanti gimana-gimananya ya. Silakan datang jam 9, sebelum 9.30 ya teman-teman, karena jika terlambat nanti akan tidak diperbolehkan masuk ya. Jadi silakan datang lebih awal ya. Jika 9.30 ya jam 9 diusahakan sudah datang. Sesi 2 jam 11 ya 10.30 sudah datang. Kemudian sesi 3 setengah 2 ya jam 1 sudah datang. Kemudian sesi 4 jam 3 ya jam setengah 3 itu sudah datang. Jadi untuk mulai ujiannya jam 10 ya sampai jam 10.50. Sesi kedua setengah 12 sampai jam
setengah 1 kurang 10. Kemudian sesi ketiga jam 2 sampai jam 3 kurang 10. Sesi 4 setengah 4 sampai jam setengah 5 kurang 10 ya. Jadi untuk reading 25 menit ini tidak ada waktu persoalnya berapa ya, jadi silakan manfaatkan sebaik mungkin. Sedangkan listening ini ada waktunya persoal ya, jadi persoal itu ada batas waktunya, jadi secara otomatis yaitu kalau readingnya ini bisa di next, di review, di kembali back, next back ya. Kalau listening ini secara otomatis ya, jadi silakan jangan lupa menjawab ya, karena nanti pergantian soalnya itu secara otomatis bukan manual. Kalau yang reading ini masih bisa manual. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya bilang jadi seluruh peserta harus datang di lokasi itu 1 jam sebelumnya ya. Tadi saya sudah menyarankan 30 menit sebelum masa orientasi ya teman-teman. Karena nanti akan dilakukan verifikasi ya, pengecekan benar enggaknya pesertanya itu, kemudian fingerprint juga, penyerahan kalung untuk ujian ya, untuk masuk ke tempat ujian tadi seperti itu. Kemudian jangan lupa membawa hasil rapid test antigen ya, yang negatif atau non reaktif dengan masa 1x24 jam ya teman-teman. Kemudian print sertifikat vaksin ya, silakan di print sertifikatnya. Kemudian membawa kartu ujian dan soft file ya, soft file scan kartu ujiannya. Jadi kartu ujiannya itu di scan, dimasukkan ke flash disk. Kemudian membawa KTP asli atau paspor yang digunakan saat verifikasi kemarin ya. Jadi yang tidak membawa hasil rapid test antigen itu tidak diperbolehkan masuk ya. Jadi yang tidak membawa hasil rapid antigen, kemudian kartu ujian atau KTP atau paspor atau pengganti KTP itu nanti tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Untuk pakaian, jadi wajib menggunakan masker ya, pakaiannya rapi, sopan, yang penting berkerah ya, warnanya bebas. Kemudian bersepatu, bercelana panjang, dan jangan sobek-sobek ya teman-teman, nanti tidak akan diizinkan masuk ya. Jangan juga pakai kaos ya, itu juga nggak boleh. Kemudian nanti ada pengukuran suhu, jika kurang dari 37,5 itu diizinkan masuk, kalau lebih dari 37,5 nanti tidak diizinkan untuk masuk mengikuti ujian ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk peserta manufaktur yang memperoleh nilai 150 poin, berarti salah 10 ya, itu akan mengikuti ujian skill test ya di hari yang sama. Untuk sektor perikanan itu 60 poin, jadi cukup menjawab 12 soal ya, bisa mengikuti skill test. Untuk skill testnya ini disederhanakan, hanya tinggi badan, berat badan, buta warna, itu aja ya teman-teman. Oke, jadi yang nilainya 150 untuk manufaktur langsung skill test, sedangkan perikanan nilai 60. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi jika peserta yang hasil rapid test antigennya itu reaktif atau positif, silakan mengirim scanan hasil rapid testnya itu ya teman-teman. Kemudian ditambah dengan scanan kartu ujian, kemudian KTP atau surat keterangan pengganti KTP atau paspor ya yang digunakan kemarin daftar. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, itu nanti di-scan dan dikirim melalui email indonesia.eps@gmail.com ya. Nah, dengan subjek hasil rapid test antigen reaktif atau positif peserta ujian CBT umum manufaktur, atau bisa juga hasil rapid test antigen reaktif positif peserta ujian CBT umum perikanan. Jadi kalau manufaktur
CBT umum manufaktur, kalau perikanan CBT umum perikanan. Nah, itu dikirim 1 hari sebelum tanggal ujian ya. Jadi dilihat jadwal kalian. Jadi ketika kalian tes hasilnya positif, langsung kirim email ya teman-teman, agar nanti itu bisa dijadwalkan ulang. Jika tidak mengirimkan ya sampai jam 12 siang, itu tidak akan dijadwalkan untuk ujian susulan ya teman-teman. Jadi silakan kalau hasil rapid kalian itu positif, silakan langsung mengirimkan email ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan tentang pengumuman ujian IPS topik 2022 untuk sektor manufaktur dan bising ya. Dengan sangal baju soso kamsahamnida, dan tunggu sangso to anasita. Saya Raja Pulpa undur diri, kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.